Ini untuk pupuk dasar kita pakai Osca Plus. Kita maksimalkan semaksimal mungkin. Ada yang kita buahkan 4, ada yang 5, ada yang 2. Menebar bibit. Setelah umur 9 sampai 10 hari kita tanam. Ya, satu sisi untuk peran-peran itu setelah kita lakukan itu setelah kira-kira melon itu umur sekitar 50 hari. 50 hari dirempel. Nah, yang kedua bisa menambah net itu lebih tajam matanya. Ya, kita adakan potong pucuk setelah kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik membahas tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia. Bersama saya Ahmad Sultoni. Baik sahabat tani, kali ini saya sedang berada di lahan melon Delo 65 yang saya katakan cukuplah istimewa. Walaupun tanaman pada lahan ini ditumpang sari dengan beberapa tanaman cabai, akan tetapi untuk buahnya masih cukuplah maksimal. Bagaimana perawatannya? Selengkapnya setelah yang satu ini. Baik sahabat tani, kali ini saya sudah bersama dengan petani pemilik lahan di sini. Sebelumnya Pak, bisa perkenalkan dulu kepada sahabat tani. Ya, nama saya Habibi dari Gondosuli Muntilan. Tadi saya sedang bersama dengan Pak Habibi yang berada di Muntilan ini berarti ya Pak? Ya, betul. Ini sebelumnya menanam melon varietas apa nih Pak? Ini varietas Delon. Berarti ini menanam varietas Delon dan sudah berusia sekitar berapa hari melon di sini Pak? Ini sekitar umur 65 hari. Berarti sudah mau panen ini berarti Ya, nih Pak, insya 65 Allah. hari. Tinggal nunggu waktu aja ini. 2 hari lagi. 2 hari lagi ya. Sebelumnya bisa dijelaskan kepada sahabat tani Pak untuk awal dasaran di sini? Ini tanah janda. Janda 1 kali bekas tanaman cabai sama semangka. Kita olah lagi, kita buat bedengan baru. Kemudian kita tanam melon jenis Delon sama tumpang sari cabai RM sama cabai CMK, cabai merah keriting. Berarti ini merupakan lahan janda Lahan berarti janda, Pak. ya. Akan tapi saat ini ditanami tanaman melon dan juga untuk hasilnya bisa saya katakan cukup istimewa ini Pak. Ya. Untuk untuk nutrisi yang diberikan apa aja di sini Pak? Ini untuk pupuk dasar kita mencoba sekitar 50 kilo. Kita pakai Osca Plus 1 sak yang 25 kilo sama ditambah Yaramela 25 kilo untuk pupuk dasar. Ini untuk berapa tanaman di sini Pak? Ini sekitar 800 800 pohon, ya. 800 pohon. Satu Cuma pohon menggunakan pupuk dasar seperti sekitar tadi. 50 kilo. Berarti bisa dikatakan hemat ini berarti Pak. Ya, kita cari yang hemat tapi hasil melipat. Walaupun hemat akan tapi bisa sahabat tani lihat di sini bahwa buahnya bisa saya katakan cukup maksimal ini Pak. Untuk satu buahnya dipelihara berapa buah di sini Pak? Ya, karena kita mencoba ini baru pertama kali nanam tipe Delon, kita maksimalkan semaksimal mungkin. Ada yang kita buahkan 4, ada yang 5, ada yang 2. Nanti untuk mencoba nanti yang bagus mana untuk selanjutnya. Berarti emang ini disengaja ya Pak, Ya, baru pertama kali ya. menanam melon Delon ini, akan tapi dicoba 1, 2, 3, 4, 5 mana yang lebih maksimal bisa untuk kedepannya Untuk seperti itu ya Pak, kedepannya, ya. untuk mencoba keduanya biar bisa semaksimal Betul. mungkin. Kembali lagi di sini Pak, tadi untuk pemberian nutrisinya apa aja Pak untuk susulannya tadi? Nah, setelah kita buat lahan jadi menebar bibit, setelah umur 9 sampai 10 hari kita tanam. Nanti HST 3 hari kita masukkan nutrisi, itu pakai DAP sama KNO merah. Dosis untuk kocor pertama kali kita pakai DAP itu sekitar takaran 3 sendok, untuk KNO merahnya 3 sendok untuk 20 liter air. Lalu kocor keduanya waktu umur berapa Pak? Nanti setelah kira-kira umur 8 hari dari HST kita masukkan nutrisi yang kedua, itu takarannya ditambahin, untuk DAP-nya itu sekitar 6 sendok sama KNO merah 6 sendok. Ada pupuk kocor ketiganya atau sudah cukup Pak? Nah, nanti setelah kita habis potting untuk jadikan 2 batang, untuk setelah kita gebir kita masukkan nutrisi yang ketiga. Berarti nutrisi ketiganya ditunggu setelah Setelah gebir. kebiri. Ya, setelah gebir kita masukkan nutrisi yang ketiga dengan takaran yang sama dengan ukuran kocor yang kedua tadi. Setelah itu Pak ada nutrisi lagi setelah ada buahnya di sini Pak? Pupuk susulan yang keempat itu setelah umur melon sekitar 40 hari. Jadi kira-kira melon itu 1 kepal udah diganduli. Berarti untuk kocornya cukup 4 kali, 4 kali sampai saat ini berarti saat ya Pak? ini. Tapi untuk kocor yang keempat kali itu kita menggunakan KNO putih sama NPK 1616. Itu mengapa beda dari pupuk yang sebelum-sebelumnya itu Pak? Karena karakter tumbuhan ini yang dibutuhkan untuk masa vegetasi sudah beda. Karena untuk buah yang kita masukkan itu untuk yang pupuk yang keempat itu khususnya untuk buah. Berarti memang Ini disengaja sengaja untuk ya, memaksimalkan maksimal buah buahnya biar itu ya, Pak? besar gitu. Wah, biar bisa dilihat juga bahwa memang di sini buahnya
cukup besar walaupun ada yang 3, 4, 5 seperti apa. Ini untuk saya lihat juga untuk serangan hama ataupun penyakitnya di sini saya katakan cukup minim, Pak. Untuk perawatannya dilakukan apa aja ini, Pak? Penyepraiannya. Kita untuk spray itu kalau bisa mau maksimal itu minimal selisih 1 hari sekali, 2 hari sekali kita spray. Kita kasih pupuk daun sama insektisida sama obat jamur. Berarti dicampur sekaligus Ya, berarti, Pak. kita mix. Semua itu kita mix. Kita tidak spray pakai tunggal tapi kita pakai mix 2 hari sekali. Tujuan di mix seperti itu agar apa, Pak? Agar irit tenaga Kalau sama biaya irit juga. berarti emang untuk tenaganya biar sekalian seperti Sekalian, itu ya, ya. Pak. Kalau boleh tahu untuk obat jamurnya menggunakan satu merek atau beberapa merek dicampur-campur juga, Pak? Kita menggunakan beberapa merek. Kita pokok pakai Antrakol, kita mix sampai Trivia sama Acrobat. Itu di rolling atau semuanya dicampur, Pak? Itu kita rolling selisih 1 hari ini pakai Trivia, mixnya Antrakol sama Trivia. Untuk yang besoknya lagi itu pakai Antrakol dimix sama kita pakai Acrobat. Alhamdulillah untuk jamur itu bisa bisa tidak terjangkit lah kalau kita rutin. Tadi kan katanya sempat di rolling untuk obat jamurnya, Pak. Itu bertujuan agar apa ya, Pak? Kalau boleh tahu, mengapa tidak dicampur sekaligus seperti itu, Pak? Biar tidak kebal. Nah, kalau kita monoton biasanya tumbuhan itu kebal kalau kita tidak di rolling. Berarti ini juga bisa menjadi pelajaran bagi sahabat tani di luar sana ketika memberikan obat jamur bisa di rolling gitu ya, Ya, biar ya. untuk hama ataupun penyakitnya yang ada di lahan ini tidak terlalu kebal terhadap obat tersebut, bisa di rolling menggunakan beberapa merek ya. seperti itu ya, Pak. Ya. Ini saya lihat-lihat juga untuk tanaman di sini dirempel lah, Pak, atau memang perlakuan di sini dilakukan perempelan atau memang bagaimana, Pak? Ya, satu sisi untuk perempelan itu setelah kita lakukan itu setelah kira-kira melon itu umur sekitar 50 hari. 50 hari dirempel. Ya, dirempel itu untuk satu bisa untuk atasi hama ulat biar tidak nempel di buah, karena kalau sudah menempel di buah itu menjadikan barang tidak bagus. Yang kedua bisa menambah net itu lebih tajam matanya dan tidak mengganggu cabai-cabai yang di sekitar tumpang sari ini. Berarti memang sengaja dilakukan perempelan biar untuk hama atau penyakit yang ada di sini bisa agak diminimalkan dan untuk nutrisinya biar bisa fokus ke buah juga seperti itu berarti kurang lebihnya, Pak. Betul. Tadi juga saya lihat-lihat pada bagian ujung itu terlihat ada seperti bekas potongan itu, Pak. Itu memang sengaja dipotong atau bagaimana, Pak? Ya, kita adakan potong pucuk setelah kira-kira daun itu dari bawah sampai ujung itu 30-an daun. Itu sudah cukup untuk memasak, untuk nyuplai masakannya ke buah. Biar buah cepat besar, tidak terlalu boros masuk ke ujung pucuk terus. Kalau dibiarin kan makanan lari terus. Makanya kita potong pucuknya. Ini memang berarti memang sengaja dipotong pada bagian pucuk ya, Pak, biar untuk makanan ataupun nutrisinya bisa tidak terlalu boros menjadi sulur-sulur lagi, akan tapi bisa maksimal ke buah yang diinginkan seperti itu ya, Pak. Betul. Ini yang istimewa saya lihat-lihat sepertinya satu bedengannya itu kok banyak sekali tanaman ini, Pak. Memang biasanya seperti ini atau bagaimana, Pak? Ya, ini salah satu solusi bagi para petani kalau kita mau nanam melon itu tidak monoton melon semua, karena sekali gagal hilang kita modal. Tapi kalau kita bisa tumpang sari, di saat satu sisi itu berhasil, kita masih ada bonus tumpang sarinya. Irit di modal tapi tanaman bisa menghasilkan lebih banyak. Berarti ini bisa direkomendasi bagi sahabat tani juga berarti ya, Pak. Betul. Biar untuk satu lahan itu bisa ditumpang sari dengan beberapa tanaman. Ya. Ketika satu tanamannya gagal ataupun tidak mendapatkan harga yang cocok, bisa tanaman lainnya bisa kemungkinan mendapatkan keberhasilan seperti itu ya, Pak. Untuk menutup modal kita awal. Betul. Mungkin ini kan juga sempat mengatakan baru pertama kali menanam tanaman melon Delon 65 ini, Pak. Untuk sekarang ini bagaimana, Pak? Ya, saya setelah mencoba dari MMT itu mencoba bibit melon, alhamdulillah hasilnya bisa maksimal, bagus, netnya bagus. Bagi para sahabat tani yang pengen ikut-ikutan nanam melon, cobalah nanam bibit Delon ini. Insya Allah bisa maksimal hasilnya. Kan Pak Ibi juga sudah beberapa kali menanam tanaman melon ini, Pak. Menurut Pak Ibi untuk keunggulan dari melon Delon 65 ini dibanding dengan varietas lainnya bagaimana, Pak? Buah melon Delon ini mempunyai karakteristik yang sangat mudah untuk perawatannya. 60 hari sudah dipetik, sudah panen, buahnya bagus, netnya juga bagus. Oh, berarti memang melon Delon 65 ini salah satu perawatan yang bisa dikatakan cukup mudah. Cukup mudah, Pak. Ya. Karena memang di sini saya juga lihat tadi walaupun sudah mau umur panen ini, akan tapi untuk tanamannya masih cukup bisa dikatakan cukup bagus ini, Pak. Mungkin terakhir, Pak, ada tips bagi sahabat tani di luar sana
yang ingin menanam tanaman melon, Pak? Tipsnya cuma satu, rajin bagi penanam melon yang mau mencoba buah delon, rajin merumat, dirawat, jangan lupa berdoa. Insya Allah hasil rezeki itu akan menyertai Anda. Jadi itu dari Pak Bibi tadi untuk tetap rajin rumat gitu ya Pak, biar jangan lupa berdoa pasti akan mengikuti gitu ya Pak. Ya. Ketika kita sudah berusaha dan juga berdoa, insya Allah bisa dikasih sama yang di atas Ya, seperti ya Pak. karena semua itu kita hanya manusia, kita hanya berusaha, tapi yang menentukan nasib itu yang di atas. Berarti Makanya selalu berdoa. berarti kita yang penting berusaha dan juga Berusaha, berusaha dibarengi dengan berdoa gitu Pak. Betul. Begitu sahabat tani, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya. Terima kasih Pak Ibi.